Shalom kepada jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang video kehidupan. Kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dikatakan bahwa kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita tidak memakai topeng, tetapi kita mencopot topeng ini dan kita mencerminkan. Dikatakan muka kita ini diubah serupa dengan gambarnya. Gambar kemuliaan Tuhan. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, video kehidupan apa yang kita berikan atau yang kita wariskan, baik kepada generasi kita ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagian yang pertama, di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-21. Bahwa dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya, saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini yang supaya mudah diingat. P3K. P-nya ada 3. P yang pertama, video kehidupan kita ini melalui perkataan. Melalui perkataan seseorang, kita bisa melihat karakter seseorang. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, seringkali didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, perkatakanlah perkataan yang benar, yang membangun. Jangan perkataan yang menyakitkan, atau apalagi perkataan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang kita kasihi, anak-anak kita, generasi kita. Jangan kita menyakiti dengan perkataan kita. P yang kedua adalah di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Itu berbicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya yang dilihat bukan saja perkataan kita, tetapi perbuatan kita. Perbuatan kita. Perbuatan kita ini tidak bisa ditutup-tutupi. Suatu saat pun akan terbuka. Suatu saat pun akan terbongkar. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Kita sebagai orang-orang percaya, mari. Perbuatan yang kita lakukan, seperti firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Inilah perbuatan kita sebagai orang percaya. Lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Bagian P yang kedua ini adalah perbuatan. Ya. Bagian yang ketiga, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh. Bagian yang ketiga ini P-nya adalah pergaulan. Pergaulan kita ini sangat-sangat menentukan juga masa depan kita. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan. Mungkin kita awalnya memiliki komunitas yang baik. Tetapi satu saat ketika kita ini hanyut atau tenggelam di dalam pergaulan yang buruk, saya percaya apa yang sudah kita bangun, apa yang baik, yang selama kita bangun ini, akhirnya mempengaruhi, menjadi rusak. Ya, makanya firman Tuhan katakan, jangan sesat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Video kehidupan kita ini bukan saja melalui perkataan, bukan saja melalui perbuatan, tetapi juga melalui pergaulan kita. Dan yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Inilah K-nya, yaitu kasih. Video kehidupan kita dapat dilihat oleh buah-buah kasih di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kita boleh memiliki karunia-karunia yang hebat. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, firman Tuhan katakan sama seperti gong yang berkumandang. Ya, canang yang bergemerincing. Kita sebagai orang-orang percaya yang dilihat adalah buah kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah kehidupan kita, keteladanan hidup kita, kasih kita dapat dilihat bahkan dapat dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah jadilah video kehidupan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.